Aino yakin ini pulih, sembuh jiwanya. Dan mudah-mudahan hidup kita lebih bahagia. Amin. Ayo kita ulangi sekali lagi, siap? Baik, kalau seandainya sudah siap, saya sapa kembali. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Takbir. 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 Luar biasa. Tepuk tangan dong buat ibu bapak semua. Saya sangat ucapkan terima kasih ya untuk sahabat saya, saudara saya, guru kita semua, Abina Guru Isma. Mudah-mudahan saya yang datang asli kelahiran Sumatera Barat, Minangkabau, kelahiran di Provinsi Riau, akhirnya menikah dengan orang Jawa Barat. Dipertemukan Nabi Isma ini atas izin Allah juga, Pak. Karena memang kami senang bagaimana mengurusi masyarakat, terkhusus dimulai dari orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Nah, hari ini saya juga bahagia Isma itu ditemani oleh seorang guru, seorang sahabat, seorang mentor yang memberikan terus nasihat buat beliau agar tetap istiqomah. Itu ada Pak Mansur, subhanallah. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Mansur ya. Dan juga Isma dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang menjadi guru, menjadi pemimpin, yang menjadi teladan, dan juga para wali murid, para masyarakat yang mudah-mudahan ibunda dan ayahanda semua, Ainul Yakin ini menjadi salah satu wasilah banyaknya terlahir orang-orang yang beriman dan bertakwa di muka bumi ini. Amin. Dan juga terima kasih untuk para guru yang setia menemani kita semua, mendidik anak-anak kita sabar, tulus, ikhlas, dan masyarakat yang ikut berkontribusi di sini yang telah menyedekahkan hartanya untuk Ainul Yakin. Insya Allah ini akan menjadi tidak hanya ilmu jariah buat Anda, tapi juga menjadi doa jariah dari anak-anak kita. Dan yakinlah ketika kita tutup usia, anak-anak ini masih hidup di dunia. Ketika mereka sholat, pahala sholatnya kita juga terus mendapatkannya. Anak-anak ini terus menyebarkan ilmunya, manfaat ilmu itu kita juga akan terus mendapatkan ilmunya. Dan apalagi mereka dididik di sini untuk selalu mendoakan kita. Mudah-mudahan siapapun nanti yang tutup usia dengan apa yang telah dia berikan untuk Ainul Yakin, baik waktu, tenaga, materinya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia. Amin ya. Dan biar berkah pertemuan hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, alasan saya datang ke Ainul Yakin karena saya dianggap sebagai keluarga. Di beberapa hari ini di kota Yogyakarta, saya lebih dikenal sebagai juru damai, mendamaikan orang, merujukkan orang, menghangatkan hubungan orang kembali, mengharmoniskan hubungan, hingga akhirnya terasa sekali muslim itu bersaudara. Di mana dalam perjalanan dakwah saya mengurus orang-orang masjid, ternyata ada seorang makmum gak suka sama imamnya. Ada juga imam mulai gak nyaman dengan salah satu makmum. Makmum yang satu dengan makmum yang satu saling gak suka, tapi mereka masih bisa sholat di masjid yang sama. Hanya perasaan mereka saling gak suka. Itu terjadi di majelis taklim juga. Ada anggota majelis taklim gak suka dengan ketuanya. Ketua gak nyaman dengan salah satu anggota. Anggota yang satu dengan yang satu saling gak nyaman. Padahal kita ngaji di tempat yang sama, kita juga sholat di tempat yang sama. Kok bisa ya kita udah paham ilmu agama kok punya perasaan gak suka? Dan kami menemukan ada seorang ustadz gak suka dengan ustadz yang satu, ada ustazah gak suka dengan ustazah yang satu. Kayaknya makin gak nyambung. Orang yang paham ilmu agama gak mungkin punya perasaan gak suka antar saudara sendiri. Hingga akhirnya di sekolah, di yayasan, di lembaga kami juga temukan ini. Ada guru gak suka dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolah mulai gak nyaman dengan salah satu guru. Guru yang satu dengan guru yang lain saling gak suka. Hingga akhirnya kita semakin bingung. Kenapa kok muslim semakin kesini mereka bersaudara kok malah rasa gak suka makin bertambah. Nah ketika dilihat ini juga udah terjadi di rumah. Ada istri yang mulai gak nyaman dengan pasangannya. Ada anak yang sudah mulai gak bahagia dengan cara didik orang tuanya. Dan ada juga orang tua yang darah dagingnya sendiri, dia malah menyakiti, melukai perasaan bahkan fisik anaknya. Sepertinya ada yang salah dengan kita.
Inilah kenapa diangkat temanya bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna, mulia. Kita ini semua orang baik, Pak. Kok bisa orang baik saling menyakiti, saling melukai? Ini pasti ada yang salah. Hingga akhirnya Ibunda dan Ayahanda semua, saya ingin pastikan Anda yang hadir di sini benar-benar merasa saudara. Tapi dengan melihat, mohon maaf, melihat duduknya pisah-pisah jarang-jarang seperti ini, saya nggak yakin Anda itu merasa bersaudara nyaman satu dengan yang lainnya. Karena orang yang bersaudara itu bawaannya pengennya duduknya dekat, akrab, hangat, betul? Nah, oleh karena itu semua, tolong ya, semua angkat kedua tangannya ke atas, letakkan di punggung teman di depannya. Nah, kalau tidak sampai, maju dulu ya. Pastikan Anda pegang punggung teman Anda di depan, ya. Kalau ada yang nggak mau pegang, nah ini yang saya khawatirkan. Kayaknya Anda nggak merasa nyaman ketemu orang baru, padahal itu saudara Anda. Betul? Ayo bapak-bapak juga, semua angkat kedua tangannya ke atas, letakkan di punggung teman di depannya. Pastikan semua orang pegang punggung temannya, nggak ada yang nggak pegang. Sudah? Baik, sekarang tolong dipijit-pijit dulu punggungnya. Saya lihat tadi pada capek, Pak, pada lelah ya. Kita berjalan lumayan loh, naik gunung ya. Orang-orang yang beriman itu senang memberikan sesuatu kebaikan kepada temannya. Tolong pijit lehernya, leher Pak, leher. Kalau lehernya panas berarti ada hambatan pembuluh darah. Itu yang bikin orang tua mudah emosi sama istri, sama suami, sama anak. Dan dokter bilang di Yogyakarta itu, kepala manusia ini kalau dipijit bisa bikin tambah sehat loh, ya. Tolong pijitin kepala temannya. Nah, tolong pijitin kepala temannya, ya. Sambil kita doakan, Pak, ya Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Mudahkan rezekinya, amin. Lunasi hutang-hutangnya, amin. Mudahkan umroh hajinya, amin. Bahagiakan keluarganya, amin. Biar jantung ginjal kita sehat. Pijitin telinganya. Nah, tolong ibu-ibu, nah tuh bagus tuh, pijitin telinganya Pak. Tolong dipijitin telinganya. Dicubit-cubit, dicubit-cubit. Diputar ke depan, putar ke belakang, tarik ke atas, ke bawah, ke samping. Sekarang pukul-pukulin punggungnya. Ayo. Pukul-pukulin punggungnya. Ayo mama, silakan. Pukul-pukulin punggung teman di depannya. Turun ke bawah. Naik ke atas, ke kanan, ke kiri, turun ke bawah. Naik ke atas, lebih cepat lagi. Turun ke bawah. Naik ke atas, kanan, kiri, turun ke bawah. Diusap-usap punggungnya, sabar. Sabar. Ya, pijit pinggangnya. Kalau ada yang dipijit pinggangnya nggak kerasa geli, berarti mulai ada gangguan biologis ini. Ayahanda, seperti yang kita lihat ya, saat saya tadi meminta Anda memijit, nggak semua yang mau memijit teman di depannya. Itulah yang saya maksud, Anda belum punya hubungan yang hangat dengan orang-orang di sini. Anda mau pijit kepalanya, takut dia marah nanti, nggak sopan gitu ya. Padahal saat dipijitin tadi itu diiringi doa, Pak. Ya Allah sembuhkanlah penyakitnya, mudahkanlah rezekinya, lunasi hutangnya, mudahkan umroh hajinya. Jadi kalau ada yang dipijit tadi marah, nah itulah kenapa marah disebut salah satu gangguan jiwa. Jadi kalau ada kita jiwanya terganggu, itu mudah marah tuh, ya. Hingga akhirnya saat tadi teman-teman sudah bisa bercanda, sudah bisa tertawa, Anda kesepian sendirian. Orang lain sudah bergembira, kita nggak bisa bergembira, Pak. Kenapa? Anda orangnya kaku. Anda nggak menarik untuk diajak berteman, bersahabat, karena boleh jadi saat ini Anda tuh nggak nyaman dengan orang. Kenapa kita nggak nyaman, Pak? Karena kita nggak saling kenal. Inilah yang membuat saya datang ke Ainul Yakin, karena saya dianggap oleh Guru Isma itu sebagai saudara. Maka saya ingin bapak-bapak juga merasakan nikmatnya bersaudara. Oleh karena itu kita ulangi sekali lagi biar adil. Sekarang gantian, balik kanan, balik kanan.
Ayo balik kanan. Kalau Anda malu-malu tadi, nah biarkan teman Anda yang pijit Anda sepenuh hati. Ayo balik kanan, gantian. Sekarang silakan pijit punggung temannya. Berikan pijitan balasan yang lebih baik lagi. Ayo, Anda harus bisa menghangatkan suasana Anda ya. Pijit lehernya, lancarkan peredaran darahnya. Tuh, alhamdulillah. Pijit kepalanya sambil didoakan. Ya Allah, sembuhkan juga penyakitnya. Amin. Mudahkan rezekinya, mudahkan umroh hajinya, lunasi hutang-hutangnya. Pijit keningnya. Ayo, Anda pijit keningnya, biar dia tidak mengantuk, Pak. Tolong pijit alis matanya. Anda pijit alis matanya, Anda pijit di bawah bagian matanya, ditotok-totok. Pijit hidungnya. Tolong Anda pijitin dagunya. Ayo, pijit dagunya, pijit telinga. Diputar ke depan, ditarik ke atas, ke belakang, dipijit-pijit lagi telinganya, dipukul-pukul punggungnya Pak, dipukul-pukul, turun ke bawah, naik ke atas, ke kanan, ke kiri, turun ke bawah, naik ke atas, halilintar, turun ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas, makin cepat, diusap-usap punggungnya. Sabar, pijit pinggangnya. Nah, masalah. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Salaman dulu. Ayo, salaman dulu Pak. Terima kasih dulu. Kalau belum kenal, kenalan dulu ya. Silakan. Semua sudah? Ayah senang? Alhamdulillah. Ya, saya memahami kita ini ujian sudah banyak Pak. Dapat ujian dari pasangan, dapat ujian dari anak. Seharusnya ke majelis taklim ini kita pulang lebih kuat lagi. Setuju? Nah, ibunda dan ayahanda semua, kalau Anda rajin mengaji, tapi Anda nggak punya hubungan yang hangat dengan seorang muslim, itu jadi pertanyaan Pak. Mengaji itu membuat hatiku tenang dan bawaannya ingin bersahabat. Tapi kalau Anda pergi pengajian cuma dapat ilmu lalu pulang, Anda nggak dapat sahabat berarti. Anda nggak dapat saudara. Sementara hidup di dunia ini kita butuh orang lain, betul? Anak-anak kita yang istimewa ternyata kita nggak bisa didik di rumah Pak. Makanya kita butuh Abisma untuk bisa menggantikan peran kita yang memberikan pendidikan. Jadi jika seandainya saat ini ibu dan ayahanda ingin dapatkan sesuatu dari Abi, saya cuma ingin memberikan materi yang membuat ini kepakai nanti pulang ke rumah. Ya, nah, salah satunya tentang pemahaman ibu bapak semua tentang anak. Kalau pemahaman Anda salah, maka perilakunya nanti juga akan salah. Saya luruskan dulu. Siapa di sini yang punya anak? Cung, yang punya anak, yang merasa punya anak? Ya, alhamdulillah. Tolong jawab dengan jujur. Anak yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita ini untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Anak yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Siapa yang ngajarin? Saya ulang lagi Pak, karena saya meneliti di Indonesia ini sudah menyeluruh. Pemahaman ini terlahir, mungkin ada guru Anda yang menyampaikannya. Tapi hari ini Pak, saya cuma ingin kita bertanya ke Allah saja perkara anak ini. Dia nggak salah. Kalau kita tanya ke orang, kadang-kadang orang ini kalau bertanya nanti dijawab beda-beda jawabannya. Betul? Kalau saya ingin banyak apa kalau masalah hidup ini, mungkin lebih baik kita nanya ke Allah langsung aja. Karena Allah itu nggak mungkin salah. Betul Bunda? Kenapa saya harus bertanya anak itu untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Dan saya sudah prediksi Anda akan menjawab untuk menyenangkan, karena memang di Yogyakarta saya temukan yang serupa.
Karena Anda mungkin pernah mendengar kalimat ini, yang puro ta'ayun itu loh Abu Fahri. Anda sering mendengarkan doa itu kan? Kalau Anda baca jelas terjemahannya, ya Allah, jadikanlah anakku sebagai penyenang hati. Rupanya itu keinginan kita. Apakah Anda pernah mendengarkan Allah berfirman dalam Al-Quran? Wahai hambaku, sesungguhnya anak yang kuberikan, yang kutitipkan untuk menyenangkan. Ada nggak? Anda harus bongkar lagi itu. Saya itu ketemu di Yogyakarta banyak orang yang selama ini belajar ilmu agama tapi belum pernah selesai bicara sama Allah sampai tuntas. Dia belum pernah baca terjemahan Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Dan kalau seandainya itu terjadi, Anda akan banyak salah paham. Tapi untuk mengetahui itu, saya ingin lihat dulu. Tapi tolong dijawab dengan jujur, Anda nggak boleh bohong. Siapa di antara ibu bapak yang faktanya walaupun usia kita sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin saat ini sudah ada yang rajin ke pengajian, bahkan jadi ustadz, jadi ustazah, tapi faktanya siapa di antara ibu bapak yang sampai saat ini belum pernah sekalipun tamat membaca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran itu? Terjemahan, saya ulangi lagi. Jangan lihat kiri dan kanan, saya cuma minta Anda jujur saja. Saya ulangi lagi ya. Jangan sampai Anda nggak mau ngangkat tangan karena nggak pengen aja orang nganggap Anda orang biasa aja rupanya. Karena ini butuh kejujuran Pak. Kalau Anda bohong, Anda langsung dosa tuh. Saya ulangi lagi. Siapa di antara ibu bapak yang katanya, Bi, aku udah usia 40, 50 lah jadi ustadz, atau jadi guru, aku ini sering ngasih tausiah ceramah, Bi. Tapi faktanya, saya belum pernah sekalipun tamat membaca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran. Cung, yang tinggi. Yang tinggi! Nah, istighfar. Paham enggak? Jadi gini Pak, saya ini orang psikologi Pak. Orang yang mempelajari tentang karakter kepribadian manusia, apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Jadi kalau seandainya Anda selesai bicara sama Allah sampai tuntas, Anda tidak akan menemukan, wahai hambaku, sesungguhnya anak yang kuberikan itu untuk menyenangkan. Anda nggak akan ketemu. Yang ada itu Anda ketemui adalah satu, anak itu ujian. Dua, anak itu cobaan. Tiga, di antara ada yang menjadi musuhmu. Betul Pak? Itu tidak akan mungkin ada yang kontroversi karena memang itu berulang-ulang Allah jelaskan. Yang menjadi permasalahannya adalah kita. Kalau kita selama ini pengennya anak itu untuk menyenangkan, ternyata saat pulang ke rumah berantakan dan anak bertengkar, apa yang terjadi? Marah kita. Tapi bayangkan jika seandainya Anda sudah selesai bicara dengan Allah sampai tuntas. Ketika pulang ke rumah berantakan, anak bertengkar, apa yang terjadi? Ya memang begitu kata Allah. Anak itu ujian, anak itu cobaan. Di antara ada yang jadi musuh. Ya mau gimana lagi? Ya terimalah. Paham maksud saya tuh? Di bab ini karena bunda sering sedih, kecewa, marah itu dikarenakan apa yang Anda inginkan tidak sesuai dengan harapan Anda. Makanya Anda mudah marah, makanya Anda mudah sedih, makanya Anda mudah kecewa dengan anak-anak kita. Dan akhirnya bagaimana mungkin Anda bisa merasakan anak Anda itu mulia, anak Anda itu sempurna, kalau ternyata Anda hanya melihat sesuatu yang tidak sesuai keinginan dan harapan Anda. Maka ibunda dan ayahanda semua, saya menulis buku Hidup Tanpa Marah. Aneh, udah rajin sholat masih juga marah-marah. Udah rajin ke pengajian, pulang pengajian masih juga marah-marah. Udah jadi ustazah masih juga marah-marah. Udah berangkat ke tanah suci masih juga marah-marah. Ngakunya paham ilmu agama tapi masih juga marah-marah. Bilang ke orang kaji, orang kalau kaji tinggi itu makin lapang hatinya. Nggak mungkin dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Betul?
Oleh karena itu ibunda dan ayanda semua, nggak ada penjelasan mendidik anak itu dengan marah. Ada dengan pukulan, iya betul. Tapi ingat ya, itu pun nggak boleh melampaui batas. Dan mukul anak itu tuh perkara sholat ya, bukan perkara terlambat datang ke rumah. Dan itu usianya 10 tahun ya, bukan 9 tahun, bukan 8 tahun, bukan 7 tahun. Kalau Anda melakukan kemarahan itu di luar itu, inilah yang disebut melampaui batas. Ibunda dan ayanda semua, di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan bagaimana menjadi manusia yang sempurna ini. Kalau seandainya Anda melihat sesuatu yang Anda tidak suka dari anak Anda, maka ingatkan dia kalau tidak bisa dengan tanganmu, maka dengan lisanmu. Jikalau tidak bisa juga, maka dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Bukan setelah itu malah berbunyi, kalau juga tidak bisa dengan hatimu, maka cubitlah dia. Nggak ada tuh ilmunya. Maka bentaklah dia. Nggak ada tuh ilmunya. Jadi yang saya khawatirkan, kita ini udah ingatin anak, sudah kita cegah dengan lisan kita, dengan tangan kita, enggak juga. Udah dengan hati, enggak juga. Akhirnya Anda meledak dan muncullah pemahaman orang yang kedua yang sering keliru. Katanya marah itu boleh, asalkan pada tempatnya. Nah, saya mau tanya dulu, siapa di antara ibu bapak yang setuju marah itu boleh asalkan pada tempatnya? Cung. Yang merasa, Abi aku ini kalau marah nggak juga marah asal-asalan, kalau aku merasa pada tempatnya baru aku marah. Sekarang saya pengen tahu Bun, siapa di antara ibu bapak saat ini yang setuju marah itu boleh asalkan pada tempatnya? Cung. Yang tinggi, jangan lihat kiri dan kanan dong. Kalau Anda merasa saya kayak gitu, Cung. Siapa yang setuju marah itu boleh asalkan pada tempatnya? Cung. Ya Pak. Nah. Mati ya. Jadi gini ayanda, kita coba nanya ke Allah lagi tentang bab marah ini. Memang Allah pernah gitu berkata kepada kita, wahai hambaku, sesungguhnya marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Ada nggak? Ada nggak? Kamu nggak akan ketemu itu. Yang ada kalau Anda bicara dengan Allah sampai tuntas, isinya apa? Isinya apa pun, barang siapa yang menahan nafsu amarahnya, maka surgalah tempatnya. Betul? Dan janganlah kau mengikuti nafsu amarahmu. Betul? Dan kalau belum puas pun, kita tanya ke Rasulullah aja pun. Kalau tanya guru nanti beda-beda lagi pendapatnya. Gimana kalau kita tanya Rasulullah langsung tentang bab marah ini? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Jangan marah. Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Jangan marah. Ya Rasulullah, apakah amalan utama? Jangan marah. Orang hebat, orang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Bun, Bunda tahu manusia yang sempurna dan mulia itu contohnya siapa? Siapa dia? Dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan tentang marah ya, muka masam saja Rasulullah itu ditegur nggak lagi pakai malaikat yang menegurnya, Allah langsung yang menegurnya. Betul Pak? Ini perkara muka masam. Saya khawatir mama marah ke suami kasih muka masam. Wanita itu Pak, kalau secantik-cantiknya dia, kalau dia marah tuh bentuk kayak monyet, sudah nggak ada cantik-cantiknya. Maka jangan kasih muka masam. Karena manusia tuh mulia, ya tunjukinlah dengan senyuman. Hingga akhirnya Pak, saya mencoba juga menyampaikan ke bapak-bapak, banyak juga suami yang nggak suka dengan sesuatu muka masam sama istri. Betul? Akhirnya ngelihat bapak tuh bikin emosi Pak.
Dan akhirnya yang saya takutkan adalah muka masam itu Anda tunjukin juga ke anak-anak Anda. Akhirnya di rumah Anda itu Anda dikenal si muka masam. Nah, apakah mungkin hal ini bisa membuat kita jadi mulia? Kalau Bapak melihat guru mukanya masam saja, kayaknya nggak ada mulia-mulianya, Pak. Karena orang yang mulia itu senang dengan senyuman. Karena senyum itu sedekah. Betul? Sekarang saya mau coba lihat wajah asli Anda. Anda nih orang yang mudah senyum atau mukanya masam? Ya, coba semua ikuti. Jahe, jahe, jahe. Tersiksa. Anda nggak terbiasa senyum akan tersiksa. Saya ulangi lagi ya. Toge, toge, tempe, takbir. Ya, latihan ya. Karena saya kalau ingin membuat orang itu terlihat mulia, dia harus terlihat menyenangkan, Pak. Kalau Anda nggak menyenangkan dilihat oleh orang, mananya yang mulia? Maka di sini dalam Ainul Yakin kalau kita lihat Abi Isma itu senang banget tersenyum. Enggak hanya tersenyum, Pak. Beliau juga kadang-kadang sering kita melihat tertawa, Pak. Dan itulah yang membuat saya itu rindu dengan beliau, ingin datang lagi karena senyumnya, karena tawanya. Tapi saya juga punya sahabat yang mukanya masem, serius banget orangnya. Itu membuat saya berkurang rasa rindunya, Pak. Karena Rasulullah tidak menampilkan pribadi yang seperti itu dalam berinteraksi sesama muslim. Nah, makanya tadi saya mencoba ayah melatih ayah. Ayah nyaman nggak pijit teman? Ayah nyaman nggak doain teman? Karena kadang-kadang kita ini baik dengan orang, kurang dengan saudara sendiri, Pak. Kita tuh mudah memaafkan orang lain, tapi susah memaafkan keluarga sendiri. Dan perilaku ini tidak akan menjadikan Anda mulia di mata saudara kandung Anda. Kenapa? Karena melihat mereka, Anda nggak ada yang pantas saya muliakan. Memang ilmunya tinggi, tapi saya nggak melihat akhlaknya bagus. Memang mungkin saat ini saya orang kenal dia terkenal, tapi dengan saudara sendiri, dia tidak baik, dia tidak hangat, dia tidak mesra, dia tidak romantis. Anda diragukan. Hingga akhirnya dalam pendidikan anak ini, saya tidak ingin lagi Anda salah paham tentang mendidik anak. Ingat, Allah bilang tadi apa? Anak itu ujian, anak itu cobaan. Di antara mereka ada yang menjadi musuhmu. Betul? Maka kalau nanti pulang ke rumah, ada yang nanti emosi, ya memang begitu, Pak. Tapi kenapa kita yang marah? Ya Anda aja saja yang lemah. Kenapa menjadi marah? Setan aja nggak mau disalahkan nanti pada masa itu. Anda salah-salahkan dia gara-gara kau ya, aku begini. Setan itu malah bilang jawab apa? Enak saja. Aku nggak pernah ya maksa kalian untuk marah-marah dengan anak, dengan istri, nggak pernah ya. Aku cuma menyuruh saja mengenai keputusan kamu marah atau tidak. Itu kan terserah kamu mau marah atau enggak. Itu kan pilihan kamu. Jadi ternyata saya menemukan kita ini memang lemah. Nggak dihormatin orang, marah. Nggak dihargai orang, marah. Nggak disebut namanya, marah. Nggak didengar pendapatnya, marah. Apa sih? Katanya bapak pengajian, katanya rajin sholat. Orang rajin sholat itu nggak mungkin mudah marah, Pak. Itu nggak nyambung. Saya ulangi lagi, dan sholat itu diajarkan tentang kesabaran, ketenangan, kelembutan. Subuh dilatih, zuhur dilatih, asar dilatih, maghrib dilatih, isya dilatih, besok hari dilatih lagi. 1 minggu ke depan dilatih lagi. 1 bulan ke depan dilatih lagi. Seharusnya terbentuk menjadi karakter kepribadian sabar, tenang, dan lembut. Gak mungkin orang sholat melahirkan pemarah. Setuju nggak? Setuju nggak? Akhirnya Abi mau nantang dulu ibunda dan ayahanda semua, tantangan nih. Siapa yang mulai hari ini nggak akan marah lagi sama anak? Ya, kami mencoba memulihkan anak-anak di Ainul Yakin, menyembuhkan anak-anak di Ainul Yakin. Tapi kami khawatir permasalahannya bukan di anaknya. Permasalahannya ada di kita. Kalau seandainya orang tuanya selalu mencontohkan kemarahan,
maka itu jadi stimulus buat anak-anak jadi pemarah. Dan ini bisa menjadi genetik, karena setiap manusia terlahir ini membawa sifat warisan orang tuanya. Hingga akhirnya kalau seandainya kita pemarah, Pak, cukup dah, kita putus mata rantai kita. Mungkin orang tua kita pemarah jadinya begini, Pak. Sekarang saatnya rumah tangga kita nggak ada lagi yang marah-marah, ya. Karena kalau wajah kita udah kelihatan marah, nggak enak dilihat dan orang pun enggan untuk memuliakan kita. Dan saat isi bunda itu tentang anak, oke? Coba. Yang kedua, dalam mencoba untuk mengingatkan seseorang, kita nggak boleh maksa. Sekali mama kasih tahu belum juga dengar ya nak, mama bisa sabar. 2 kali kamu begitu nak, mama masih bisa nahan-nahan ya. 3 kali kamu begitu, ya nanti. Gini Pak, ya. Saya ingatkan ini, jangan sampai Anda gara-gara anak Anda nggak bahagia Pak. Saya ulangi ya. Allah itu kan udah jelas ya tadi, nggak bisa dengan tanganmu, dengan lisanmu. Nggak bisa dengan lisanmu, maka dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Cukup sampai di situ Pak. Kalau Anda lebih dari itu, nah ini yang disebut melampaui batas. Tapi ada juga yang malah kebablasan, malah cuek, malah nggak peduli, masa bodoh, terserah kamu mau jadi apa sekarang, udah mama capek ngasih tahu. Nah, inilah yang disebut yang akan diminta pertanggungjawaban sama Allah itu. Mungkin Anda selama ini aku tuh takut dia akan diminta pertanggungjawaban sama Allah, yang gimana Pak? Nanti dulu nih. Yang diminta pertanggungjawaban sama Allah itu yang kasusnya kayak gini Pak. Nak bangun nak sholat, belum juga sholat. Nak bangun nak sholat, belum juga sholat. Nak bangun nak sholat, belum juga sholat. Berhenti kita mengingatkan. Masih lagi. Berhenti kita mengingatkan anak kita sholat Pak. Maka ini yang diminta pertanggungjawaban sama Allah. Karena kan Allah perintahnya jangan pernah berhenti mengingatkan. Apa? Ingatkanlah mereka. Jadi nggak boleh apa kalau di Jawa, kalau di Melayu itu merajuk namanya. Kalau di Jawanya apa? Kalau merajuk tuh Pak ngambek gitu Pak. Bahasa Jawanya apa ngambek? Hah? Lesu. Nah, lesu. Lesu. Nah, nggak boleh lesu. Ya, kalau mendidik anak tuh nggak boleh ngambek-ngambekan Pak. Ya, kita itu diminta ingatkan lagi mereka. Belum juga ingatkan lagi mereka. Nah, hingga akhirnya Anda tidak akan terjebak dengan pemahaman yang salah seperti sabar itu ada batasnya. Setuju? Ya, sesungguhnya sabar itu adalah kewajiban. Nah, lalu bagaimana dengan pembahasan kita hari ini, Bun? Bunda itu juga sama seperti anak-anak kita, terlahir dalam keadaan putih, bersih, tanpa noda. Kita terlahir fitrahnya menjadi orang baik Pak. Dalam ilmu psikologi pun dibuktikan manusia itu cenderung berbuat kebaikan. Maka kalau melihat ibu bapak semua, saya melihat Anda ini semua orang baik. Dan insya Allah semua nanti di surga berkumpul lagi sekeluarga. Ya. Dan hari ini saya tidak memandang siapapun yang diberikan keistimewaan, kelebihan, kekurangan itu menjadi sempurna Pak. Biasa saja. Karena memang Allah sudah sampaikan setiap manusia punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing. Tinggal saat ini di kami akan fokus untuk memberikan sebuah pengabdian kami untuk anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan potensi terbaik yang dia miliki. Tapi sebelum ke mereka, bapak-bapak juga harusnya demikian. Mungkin antara bersaudara kandung Anda beda-beda kelebihan, beda-beda kekurangan. Tapi ingat, Muslim itu bersaudara. Jangan-jangan gara kekurangan bertengkar kita dibuatnya. Padahal kita terlihat hebat, jangan-jangan juga hebat menyembunyikan kekurangan. Tapi apa yang terjadi jika Allah perlihatkan kekurangan Anda? Allah buka aib-aib kita, Anda nggak akan terlihat hebat lagi. Jadi saat ini ibunda dan ayahanda semua, walaupun seandainya ada di antara Anda yang saat ini belum bahagia dengan pasangannya,
Belum. Insya Allah Pak, sebagai orang masjid kami menemukan ketika Anda meninggal dunia, suami Anda itulah yang paling sering ngedoain Anda. Lapang kubur Anda dibuatnya. Suami Anda itulah yang mendidik cucu Anda menjadi penghafal Quran. Mungkin Anda keluarga kita orang soleh, cucu kita bisa ngasih syafaat buat anak-anak kita, ujungnya kumpul juga di surga sekeluarga. Nah, untuk membuktikan apakah kita dimulia atau enggak, coba ya. Coba Anda sebutkan satu nama yang saat ini Anda nggak suka dengan orang ini. Coba. Satu nama saja. Orang yang kalau Anda lihat orangnya kesel Anda masih melihatnya. Kalau dengar suaranya naik darah Anda dibuatnya. Dan kalau melihat dia tuh dieluk-elukin orang, malah Anda sakit hati dibuatnya. Nah sekarang, kalau Anda punya sifat itu, walaupun Anda kiai, di mana mulianya? Kalaupun Anda orang rajin sholat, di mana mulianya? Anda masih punya dendam di hati Anda. Ayo Pak, mau jadi orang mulia? Maka maafkanlah mereka. Setuju? Berilah mereka maaf. Betul? Dan boleh jadi menurut Anda benar, tapi menurut orang lain belum tentu Anda benar. Boleh jadi kita juga salah Pak. Maka minta maaflah dengan mereka. Kalau Anda memang mulia, Anda kan punya 3 sifat itu. Mudah memaafkan, mudah memberi maaf, dan mudah meminta maaf. Nah kalau kaji Anda tinggi, tentu itu ada di diri Anda. Tapi kalau Anda ngaku-ngaku kaji tinggi, itulah kenapa Anda belum bisa berbaikan dengan mereka. Itulah kenapa Anda belum bisa maafkan mereka. Karena memang disitulah level Anda. Dan Ainul Yakin adalah sebuah program untuk tidak hanya menjadikan anak-anak kita menjadi yang mulia Pak, yang sempurna. Karena kita ini tidak akan terlepas satu dengan yang lainnya. Apa yang Anda lakukan, ini akan mempengaruhi keluarga Anda. Maka saya tadi memberikan sebuah tantangan, minimal jangan ada lagi yang marah. Siap? Karena marah itu salah satu bentuk gangguan jiwa. Jadi kita harus berantas dulu bab ini Pak. Ya. Nah akhirnya ibu dan ayahanda semua, ketika manusia terlahir dalam kondisi fitrah, kalaupun seandainya saat ini ada anak-anak kita yang bertengkar, yang bermasalah, itu kan saat ini. Lagi pula kalau ada dosa di antara mereka nggak susah juga kok menyelesaikan permasalahan ini. Kalau orang tuanya mau mencontohkan, contoh, Assalamualaikum. Wah, datanglah seorang adik sama kakaknya bersalaman. Maka apa yang terjadi Pak? Maka berguguranlah dosa-dosa di antara mereka. Pertanyaannya, Bapak mencontohkan itu enggak? Jadi kalaupun seandainya ada di antara Anda yang merasa anak Anda, adik Anda, keluarga Anda kayaknya kurang baik, kurang soleh karena dia bertengkar dengan ini, ngomong itu dan yang lainnya, maka perbaikilah silaturahim di antara kalian. Bermusyawarahlah antara mereka, sampaikan dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik, dengan hikmah. Kenapa? Karena Ainul Yakin ini kita yakini kumpulan orang-orang baik. Allahumma. Maka orang-orang baik harus punya sifat itu. Dia mudah memaafkan orang lain. Insya Allah Pak, nanti orang datang ke sini ngerasa, Masya Allah ya, orang-orang Ainul Yakin ini dimuliakan sama Allah. Karena mereka tuh nggak ada lagi di sini yang marah-marah, nggak ada di sini yang mukanya masam. Mereka ini terasa banget bersaudara. Nah kalau ini terjadi di Ainul Yakin, saya akan datang minggu depan. Insya Allah saya akan datang bulan depan. Saya akan datang tahun depan. Karena saya ingin menebarkan kebaikan ini. Inilah semangat Abi Isma itu Pak. Kita yakin, karena saya pembina narapidana di Indonesia, jadi kami punya spek yang berbeda. Kalau saya tertarik dengan orang-orang yang dikumpulkan di mana dianggapnya sebagai orang yang bermasalah Pak, maka akhirnya saya berada di kawasan itu. Kalau di Abi Isma memang orang-orang yang istimewa sama Allah. Harapan kami yang normal, yang istimewa di mata Allah itu yang membedakan cuma satu kan?
siapa di antara kalian yang paling bertakwa? Nah, inilah yang membuat kami, Pak, ya, mengajarkan anak-anak kita tentang sholat. Karena kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Kami mengajarkan kepada ibu bapak semua bagaimana menjadi seorang istri yang soleha, bagaimana menjadi ibu bapak yang rukun dan hari yang menjadi contoh teladan bagi keluarga. Karena kita ini harus menanamkan kita ini orang baik. Setuju? Allahu Akbar. Mulailah dari pasangan Anda. Ada di sini yang sering menangis karena suaminya? Ada? Ada di sini yang sering menangis karena suaminya? Ada nggak? Maafkan dia. Beri dia maaf. Mungkin dia juga salah, tapi mungkin kita juga salah. Maka minta maaf. Iya, Bi. Ya itulah bedanya orang mulia dengan yang sebaliknya, Pak. Kalau orang mulia itu tentu perilakunya tuh mulia. Ya, dan Al-Quran ini sudah sempurna, itulah kami yakin insya Allah manusia itu sempurna, Abi. Kenapa? Tinggal ngikutin seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka disinilah sebaik-baiknya kalian. Wow, saya berikan tantangan yang kedua. Siapa mulai hari ini nggak akan pernah sakit hati lagi? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Cung! Gini loh Pak, kalau orang masjid muda tersinggung, ini di mana mulianya Pak? Tersinggung itu kan orang yang mudah ngotorin hati Pak. Gak cocok di telinga kita dengar berita tersinggung. Gak cocok di mata kita melihat kelakuan orang ini tersinggung. Gak nyaman rasanya di hati tersinggung. Ngakunya rajin sholat, apa tersinggung? Katanya ustazah, masa ustazah tersinggung? Bu Aji mana? Kok nggak kelihatan tersinggung? Mana Ibu RT? Nggak kelihatan tersinggung? Mana Pak BKM? Kok nggak nampak tersinggung? Apa sih? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Kalau betul kita nih paham agama, mana mungkin mudah tersinggung. Setuju? Karena kalau Anda sudah mudah tersinggung, ya orang nggak bisa memuliakannya, Pak. Susah gitu. Takut nanti malah kurang tersinggung. Nanti malah salah sebut nama, tersinggung. Akhirnya orang tuh nggak nyaman dengan kita. Maka bapak-bapak di sini, beberapa hari terakhir di Yogyakarta banyak cerita ibu-ibu, bapak-bapak yang menceritakan sekarang ini Pak, nggak hanya ibu-ibu yang banyak menangis karena suami. Sekarang sudah mulai bermunculan kasus banyak suami menangis gara-gara istri. Coba dimodel dulu wajah-wajah bapak nih ya. Siapa di antara bapak-bapak yang sering dibuat menangis sama istri? Coba. Ini kelihatan dari wajahnya ya gitu ya. Masya Allah. Sabar ya Pak ya. Sabar. Nah, hingga akhirnya sebelum Abi lanjut nanti dengan doa, Abi pengen ibu bapak semua ngobrol dong sama Abi. Ngobrol dong sama Abi. Oh ini ibu-ibu yang di sini nggak kelihatan Abi ya. Ngobrol dong sama Abi. Tanya dong ke Abi. Cerita kok ke Abi. Karena memang Abi saat ini fokus ke dalam dunia parenting di Indonesia. Sebagai juru damai, juru islah yang menghangatkan, mengharmoniskan kembali. Ainul Yakin ini dididik untuk orang bisa jadi mulia di hadapan Allah. Maka pastikan sebelum Anda pulang hari ini, Anda mempersiapkan diri bagaimana menjadi manusia yang mulia, yang sempurna mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai Anda itu cuma sepertengahnya dari Al-Quran itu. Manusia yang berakhlak Quran itu Pak utuh Pak. Kalau Anda sholat tapi marah juga, ini yang disebut setengah itu Bun. Kalau Anda rajin belajar ilmu agama tapi mudah tersinggung juga, ini yang disebut setengah itu. Karena di dalam sholat diperintahkan untuk berjamaah Pak, tapi juga diperintahkan untuk jangan ngikutin nafsu amarah. Betul?
Di dalam sholat kita diperintahkan untuk puasa, tapi kita diperintahkan juga jangan kotori hati. Betul? Di dalam sholat kita belajar untuk menuntut ilmu, Pak, tapi dalam Al-Quran juga diperintahkan maafkan mereka. Betul? Jadi orang yang berakhlak Al-Quran itu, orang yang memiliki muslim Islam yang kafah itu, dia mentaati seluruhnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Bukan setengah, bukan sepertiga, bukan seperempat, tapi secara menyeluruh. Nah, insya Allah, Bunda, kalau seandainya Ayanda tertarik nih untuk bagaimana terus menjadi muslim yang sempurna, nah itu dengan Abi Isma. Dia punya kurikulumnya, dia punya materinya, maka setiap pertemuan Anda akan dipapa tuh, akan dituntut bagaimana menjadi orang baik, bagaimana menjadi muslim, menjadi manusia yang sempurna. Karena memang Allah sudah jelaskan, kita ini adalah makhluk yang paling sempurna. Betul Pak? Jadi jangan disia-siakan. Mari kita kembali fitrah lagi, putih bersih lagi, tanpa noda. Dengan cara apa? Ya kita melakukan taubatan nasuha. Ya, nah nanti mudah-mudahan doa kita di ujung akhir nanti kita diterima taubatnya. Amin. Ayo, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya tentang permasalahan keluarganya, anak-anak kita, pasangan kita, saudara kita, atau diri sendiri. Cung, boleh. Ada yang mau bertanya? Ada? Ayo dong, masa tidak ada yang bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua ini. Sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham, kalau begitu Abi berikan 5 kesimpulan tantangannya. Siapa mulai hari ini nggak akan marah lagi? Cung! Ayo. Ya. 2. Siapa mulai hari ini nggak akan sakit hati lagi? Nah. 3. Siapa mulai hari ini nggak akan sedih, kecewa lagi? Cung! Nah. Siapa mulai hari ini nggak akan prasangka buruk lagi sama orang? Cung! Dan siapa mulai hari ini nggak akan pernah berputus asa? Cung! Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap manusia diuji berdasarkan kemampuan. Mungkin anak pasangan belum soleh, tapi boleh jadi suatu hari nanti dia jauh lebih soleh dari kita. Dan boleh jadi dialah yang menjadi jalan kita mudah menunaikan ibadah umroh dan hajinya. Dan boleh jadi anak cucu keturunan kita malah nanti yang malah jadi ulamanya. Dan insya Allah dengan nenek uyut kita nanti kumpul di surga sekeluarga. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Takbir. 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 Alhamdulillah. Jadi kalau sudah tinggal lagi bertanya, izinkan Nabi mimpin doa. Boleh kan? Boleh Nabi mimpin doa? Ayanda, ya izin ya. Terkhusus izinkan Abi mendoakan almarhum kedua orang tua kita. Mungkin saat beliau hidup bersama kita belum sempat membahagiakan Pak. Tapi mudah-mudahan dengan doa ini, karena salah satu mustajabnya doa itu kan dipimpin oleh orang yang sedang safar. Saya sedang safar Bu. 2, dilakukan di majelis ilmu. Ini majelis ilmunya. 3 Pak, izinnya juga doakan saudara kandung Anda di luar sana, karena salah satu mustajab doa itu mereka tidak tahu bahwa mereka sedang didoakan. 4, doa mustajab itu kita mulai dengan sedekah. Tadi udah pada sedekah kebaikan tuh, mijit-mijit, itu alasan Nabi biar makin mustajab doa kita. 5, doa mustajab itu kita yakin setiap doa itu pasti dikabulkan. 6, dengan dimulai dengan Asmaul Husna. Jadi bimbing sedikit. Yang terakhir, ketika berdoa, berdoalah seolah-olah ini yang terakhir. Usia kita semakin bertambah, kesempatan hidup di dunia semakin berkurang, dan kematian pun semakin mendekati kita. Gak ada jaminan kita pulang nanti ke rumah masih bisa kumpul Pak. Karena memang dalam kegiatan seperti ini kami sering menemukan
Ada jamaah yang meninggal ketika pulang ditemukan di halaman masjid, di jalan raya. Kalau kita nggak ditabrak, mungkin kita yang nabrak orang. Nggak ada jaminan siang nanti masih bisa berkumpul makan siang bersama. Mungkin ini yang terakhir. Kali kalau itu yang terakhir, itulah kenapa saya tadi minta Bunda berdoalah seolah-olah ini yang terakhir. Insya Allah Anda husnul khotimah. Kami akan mengurus jenazah Anda, kami akan menyolatkan, dan insya Allah Anda diakui sebagai seorang ibu yang baik, ayah yang baik. Ya, mari kita doa bersama. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Ali, Ya Ghaffar, Ya Qahar. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan ini sebagai jalan, Ya Allah. Kami diberikan kelembutan hati, Ya Allah, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang datang dari arah depan kami, kiri, kanan, dan belakang kami, Ya Allah. Kuatkan punggung kami untuk menghadapi seluruh ujian yang Kau berikan, Ya Allah. Terkhusus untuk kedua orang tua kami, orang-orang yang hidup bersama kami yang telah tutup usia, Ya Allah. Guru-guru kami, jauhkan mereka dari siksa kubur, jauhkan mereka dari azab kubur, lapangkan kubur mereka dan kumpulkan kami kembali di surga-Mu sekeluarga, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah kepada orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, Ya Allah. Terkhusus anak-anak kami, Ya Allah. Berikan mereka kesempatan menjadi contoh teladan yang baik, Ya Allah. Berikan mereka kesempatan membangun rumah tangga yang baik, Ya Allah. Berikan mereka kesempatan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, Ya Allah. Berikan kekuatan, daya ingat, daya hafal kepada anak-anak kami, putra-putri kami, agar mereka bisa belajar di Ainul Yakin ini dan suatu hari nanti, Ya Allah, menjadi manusia yang berakhlak Al-Quran, menjadi contoh teladan bagi manusia yang hidup saat ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Berikan kami kesempatan membahagiakan anak-anak kami, Ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk menjadi contoh teladan bagi keluarga besar kami, Ya Allah. Berikan kekuatan untuk kami, Ya Allah, untuk tetap istiqomah menjadi orang yang baik, Ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk belajar menjadi manusia yang mulia, Ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang merusak hati kami, pikiran kami, ucapan kami, Ya Allah. Ampuni dosa atas apa yang pernah kami lakukan dengan mulut kami, dengan mata kami, dengan pikiran kami, dengan tangan kaki kami, Ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan mohon pertolongan, Ya Allah. Jikalau seandainya Engkau memberikan kami kesempatan untuk membahagiakan ibu dan ayah kami, berikan kami kesempatan untuk menunaikan ibadah, umroh dan haji ke Tanah Suci bersama kedua orang tua kami, bersama pasangan kami, anak-anak kami. Izinkan kami tawaf berada di depan Ka'bah, Ya Allah. Izinkan kami sa'i di sana, Ya Allah. Panggil kami, Ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, berikan kami, Ya Allah, jikalau satu saat nanti kami tutup usia, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah. Matikan ketika kami sujud padamu, beribadah padamu, Ya Allah. Matikan kami dalam pelukan orang tua kami, matikan kami dalam pelukan orang-orang yang mencintai kami, Ya Allah. Dan kuatkan kami ketika sakaratul maut itu tiba. Kuatkan kami, mampukan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana
Rabbana ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon pertolongan, dan selamatkanlah keluarga kami dari siksa api di neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bunda bersalaman dengan teman di samping kiri, kanan dan belakangnya. Teman yang ada di depannya peluk mereka, yang di samping Anda doakan di telinga mereka yang baik-baik. Jangan Anda lupakan untuk menjadi manusia yang mulia, miliki sifat-sifat yang mulia. Mulai dari Anda mudah memaafkan, mudah memberikan maaf, mudah meminta maaf, dan mudah-mudahan kita semua terlahir sebagai orang-orang yang pemaaf. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Abi Fahri sampaikan. Sampai bertemu kembali. Saya sapa untuk terakhir kalinya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Yes, takbir. 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 Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Fahri yang sudah menyampaikan pengajian akbar pada pagi hari ini. Takbir. Wah, gak semangat ini. Gak jadi dibagi door prize-nya. Takbir. Kurang semangat. Tadi kalau sama Abi Fahri semangat banget ya. Begitu. Dengan kami kok gak semangat ini Bu. Takbir. Masya Allah. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah menanti-nanti ya yang ditunggu-tunggu nih pembagian door prize dalam rangka Jalan Sehat Milad Ainul Yakin yang ke-20. Nah, operator. Oke. Kita akan pembagian door prize hiburan dulu nggih. Ada sekitar berapa ya? 50-an door prize hiburan untuk operator musiknya. Untuk yang pertama, door prize akan diambilkan oleh, mohon yang terhormat kepada Bapak PCM Tepus bisa mengambilkan 10 door prize hiburan. Silakan Bapak. Siapakah yang beruntung pada pagi hari ini? Ada 10 Bapak. Ini tidak dipilih-pilih ya, tidak ada namanya. Hanya ada nomor undian saja. Mohon dibantu kepada pembawa door prize. Silakan 2 orang maju ke depan. Oke, kita bacakan. Terima kasih Bapak. Door prize yang pertama, nomor undian 0636. 0636. 3 kali disebut. Jika tidak ada maka hapus ya. Siap-siap. Fokus Bapak Ibu, fokus. 0636. Ada? 1 kali lagi dipanggil ya. 0636. Oke, hangus ya. Door prize yang kedua 0701. Ada? Silakan maju ke depan. Oh, nggak ada semua ini. Sekali lagi ya. 0701. Ada, oke. Silakan maju ke depan. Kepada yang terhormat Bapak PCM Tepus bisa memberikan door prize-nya. Yang selanjutnya 1217. 1217 ada 2 kali. 1 kali lagi. 1217. Silakan fokus. Dilihat nomornya ya, jangan sampai kelewat. Karena 3 kali pemanggilan door prize hangus. Selanjutnya 1582. 1582. Sudah 2 kali. 1 kali lagi. 1582.
ada. Oke, Bapak silakan maju ke depan. Mohon semuanya fokus di nomor ya. Selanjutnya 1218. Main gede ya. Silakan langsung maju ke depan. 1218 dengan membawa vouchernya ya. Selanjutnya 1882. 1882. Tiga yang ketiga kali. 1882. Kosong ya. Oke, hangus. Oh, ada. Harus ada ya Bu, dilihatin loh ya. Karena 3 kali, kalau tidak ada yang maju hangus. Selanjutnya, siap-siap Ibu. 1670. Ada? 1670. Yang ketiga, 1670. Nggak ada. Langsung maju Ibu. Jangan sampai tunggu 3 kali ya, karena masih banyak hadiah lainnya. Oke, selanjutnya 0886. Selanjutnya 0886. Ada, oke. Selanjutnya 1599. Ada? Kata ada yang teriak tadi. 1599. Ada? Maju kalau ada ya. Oh udah, ya Allah maafin aku, nggak kelihatan. Terakhir ya. 1286. Ada? Ya. Oke. 1286 ada ya? Oke. Iya. Baik. Alhamdulillah hiburan 1 sudah kita bagi. Sekarang memasuki door prize hiburan yang kedua. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua PAP Pak Kusworo, mohon bisa mengambilkan 10 door prize hiburan. Ada? Oh nggih. Nggih pun. Kami mohon hormat kepada Bapak perwakilan dari Pak PRM Pak Rahmat bisa mengambilkan 10 door prize hiburan yang kedua. Oke ya Pak, terima kasih Bapak. Siap-siap ya, dilihat nomornya yang jelas. Yang pertama 1190. 1190. Ada ya? Oke. Kepada Bapak Rahmat bisa sekaligus memberikan door prize-nya. Yang kedua 0660. Ada? 0660. Ada? Sekali lagi ya, 0660. Oke, tidak ada ya, hangus. 0660 hangus ya. Pemanggilan, oh ada. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika dipanggil langsung maju nggih, karena tidak ada susulan. Angkat tangan dulu nggih, angkat tangan dulu, karena kalau tidak nanti dianggap hangus. Selanjutnya, perhatikan ya Bapak Ibu, 0834. Angkat tangan dulu nggih yang merasa 0834. Tidak ada? Ada. Oke, maju ke depan Ibu. 0834. Selanjutnya 1269. Angkat tangan. Oke.
621. Selanjutnya 1880. Ada 1880. Oke. Selanjutnya 1885. Oke, ada ya? Siap. Selanjutnya 1894. 1894. Satu kali terakhir ya. 1894. Kosong ya. Kosong ya, Bu. Berarti hangus. Oke. Ini hangus, Pak. Nggak ada yang maju. Oke. 180895. Berapa itu, Ibu? 0895 ya. 1885 ada, Pak? 1885 ada? Yang terakhir 0843. Oke, silakan Ibu. Wih, Masya Allah, langsung ngacung ya. Fokus ini. Baik, hadiah hiburan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dukuh dari Karangtengah bisa mengambilkan 10 door prize hadiah hiburan. Silakan Bapak, 10 kertas yang akan diambil. Terima kasih Pak Rohmat. Ya. Oke, terima kasih. Siap-siap ya, Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama, satu 8 2. Ada? Oke, maju ke depan. Selanjutnya 1867. Ada? 1867. Satu kali lagi ya. Ada? Selanjutnya 1039. 1039. Ada Ibu? 1039. Oke, hangus ya. Selanjutnya 1241. 1241. Ada Ibu ya? Selanjutnya 0885. Ada? 0885. Nggak ada ya? Hangus ya Ibu? Saya ulangi sekali lagi. 0885. Tidak ada ya? 1858. Ada? Ya, oke, maju. Selanjutnya 1044. Ada 1044. Ada 1044. Satu kali lagi 1044. Oh, ada. Jauh soalnya ya.
Oke, selanjutnya 0824. Oke. Wah, banyak itu. Selanjutnya 1946. 1946. Rencang-rencang kokam dibantu J, karena ini banyak. Monggo, rencang-rencang kokam 1946. merapat membantu jamaah untuk pengambilan Pilpres karena ini agak jauh, kasihan. Tadi udah capek jalan sehat. Monggo, rencang-rencang kokam, rencang-rencang kokam monggo merapat untuk membantu pengambilan Pilpres. Nun sewu, kasihan jamaah karena tadi udah jalan, dibantu. Monggo Kang Karji, Kang Widi, segera merapat yang. Monggo, matur suwun. Baik, yang selanjutnya 0729. Ada 0729. Oke. 0729 ada. Baik, doorpress selanjutnya masih hiburan ya Bapak Ibu. Kepada Bapak Takmir Dusun Karangtengah dimohon untuk bisa mengambil 10 voucher. Oke, 15 voucher. Dapat sempit. Dapat. Baik, voucher yang pertama nomor undian 0805. 0805. Baik, silakan maju. Selanjutnya 1646. 1646. Ada? Oke. Selanjutnya ada 1654. 1654. Baik, monggo Ibu silakan. Selanjutnya 0870. 0870. Ini monggo Ibu 0870. Selanjutnya 0869. 0869. Nggih, monggo Ibu silakan. Selanjutnya 0763. 0763. Sekali lagi 0763. Sudah hangus Ibu. 1272. 1272. Monggo Ibu silakan. Masuk Kang Widi, nggak apa-apa. Itu Kang Widi masuk. Ada lagi satu. 1561. Masuk nggak apa-apa Kang Widi. 1561. Satu kali lagi 1561. Ada? Baik, hangus. Selanjutnya. Nggak hangus. Ada, ya ada. 0659. Selanjutnya 0659. Nggih, monggo Ibu silakan. Selanjutnya 0673.
Hangus G, gak ada. 0673. 0673. Next. 1827. 1827. Sekali lagi 1827. Kosong G, hangus. Selanjutnya 0677. 0677. Nggih, monggo Bapak. Selanjutnya 0855. 0855. Nggih, monggo Ibu silakan. Selanjutnya 0693. 0693. Monggo monggo Bu, ditanggo tasah ditanggo monggo. Nggih. 1578. Pak, tolong dibantu. Kasihan lari-lari monggo. Selanjutnya 1578. 1578. Sekali lagi 1578. Tidak ada. 1578 kosong. Kosong hangus nggih. Lanjut. Selanjutnya 0837. 0837. Sekali lagi. Nggih, monggo Oke, monggo Ibu. Nggih, dibantu Kang Sardi. Monggo. Baik, pembagian door prize gembira selanjutnya dimohon untuk HNI dan tim untuk bisa mengambil 9 nomor undian. Baik, selanjutnya adalah hadiah hiburan dari HNI. Masya Allah, monggo silakan Ibu. 9 voucher. Mohon maaf 10 ya, 10 voucher dari HNI. 5 lagi, oh 15 voucher. 15 voucher. Langsung Bu. Sama. Kemudian ini nanti ada sedikit penyampaian dari tim HNI. Monggo Ibu. Baik, monggo Ibu. Saya diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Tadi gimana Bu? Bisa ya? Alhamdulillah, tangannya itu di Alhamdulillah tuh, lihat tangannya Bu, gitu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah bahwa Bapak Ibu hari ini bisa hadir di majelis taklim dalam rangka milad Pondok Ainul Yakin yang ke berapa Bu? 20. Masya Allah, ya. Diulang. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Besok lebih baik dari hari ini. Allahu Akbar. Hanya karena Allah lah kita bisa
berada di sini bisa lebih baik dari hari kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Isma, Abina Guru Isma Almatin, Masya Allah, belum hafal. Dan terima kasih pada Bapak Haji Mansur sebagai Ketua Yayasan Indonesia. Masya Allah, spesial children, Masya Allah, berbahagia nih pada anak-anak ya. Ada pengasuhnya Bapak Haji Mansur, Masya Allah. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir ya di sini. Kami perkenalkan dari HNI ya. Jadi HNI itu nopo Bapak Ibu? HNI niku perusahaan Muslim Indonesia ya. Termasuk di Tepus ini loh, yang bergabung di komunitas HNI itu ya punya perusahaan. Jadi perusahaan Muslim Indonesia tuh. Nah, terima kasih. Kami hadir di sini untuk mengucapkan terima kasih pada Bapak Ustadz Isma dan Bapak Haji Mansur. Ya. Kami dari HNI sudah diberikan ruang untuk ikut membahagiakan ataupun ikut meramaikan dalam rangka milad HNI. Kami insya Allah sebagai sponsor dari HNI sangat senang dan sangat mendukung sekali kegiatan ini, karena memang ya untuk mengingat-ingat Nur yakin sudah berapa tahun toh yo perkembangannya itu seperti apa gitu. Nah, alhamdulillah HNI itu perusahaan yang menciptakan dan memasarkan produk-produk halal berkualitas. Produknya napa mawon Bapak Ibu sudah tahu belum? Belum, ya. Ada produk kamar mandi, ya. Ada produk kecantikan, ya. Ya. Monggo Bapak Ibu nanti yang mendapatkan door prize, ini banyak door prize, tapi untuk door prize hiburan ini bisa ambil di stand kami Halal Mat di Ruko. Nomor berapa Bu? Paling barat. Tapi ada door prize utamanya ya, bisa ambil di ruang ini. Mungkin gitu ya Bapak Ibu, sekelumit tentang HNI nggak bisa dijabarkan di sini karena memang acaranya panjang kali lebar. Nanti Bapak Ibu yang penasaran, ada perwakilan Bu Sri Budiningsih, penguasa Ainul Yakin. Ada kurang lebihnya Bapak Ibu, mohon maaf nggih, hanya perkenalan aja ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang penasaran ya kunjungi stand HNI di sebelah barat sendiri. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja Ibu produk utamanya. Oke, ini kita sebutin voucher yang 15 ini ya Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya nomor undian 1212. 1212. Sekali lagi 1212. Baik, silakan. Selanjutnya 1213. Kepada Ibu, monggo bisa memberikan hadiahnya. Sekali lagi ada 1213. Sebentar ya Pak. Baik Ibu, silahkan. Ini voucher belanja senilai 50.000. Nanti belanjanya teng stand ya. Di sana juga disediakan icep. Masya Allah. Monggo Ibu.
satu-satu Bu. Nomor selanjutnya 1174. Sekali lagi 1174. 1174. Baik Bapak silakan. Selanjutnya ada 0878. 0878. 0878. Sekali lagi 0878. 0878 ada ya? Monggo Ibu silakan. Selanjutnya ada 1933. 1933. 1933. Baik Bapak silakan. Selanjutnya ada 0792. 0792. Sekali lagi 0792. Nggih Bapak monggo silakan. Selanjutnya ada 1226. 1226. Baik Ibu silakan. Selanjutnya ada 0766. 0766. Sekali lagi 0766. Silakan. Selanjutnya ada 1917. 1917. Silakan Ibu. Tuh voucher belanja nggih Bapak Ibu, dapat 50.000 voucher belanja di stan HNI. 1203. 1203. Sekali lagi. Masih ada Oh lagi. ya, oke. 1203. Silakan. Selanjutnya 1862. 1862. 1862 ada. Sekali lagi 1862. Gak ada? Hangus nih Bu. Selanjutnya 0747. 0747. 0747 ada. Baik, tidak ada. Selanjutnya ada 1874. 1874. Oke, silakan Ibu. Nanti di sana ada produk-produk HNI, ada MHS, ada madu dan lainnya. Monggo. Selanjutnya ada 1931. 1931. Sekali lagi 1931. Nih Ibu monggo silakan. Selanjutnya ada 1267. 1267. 1267. Wah, ini produknya luar biasa loh ya. Ini deterjennya ini Masya Allah celing bersih nih ya. S2 nih Bu. Terakhir ya Bu, 1267 ada? Oh ya, silakan Bapak. Selanjutnya ada 1249. 1249. Ini ada deterjen, ada propolis, body soft yang mau cantik. Iya. 1249 ada? Oke, ada. Satu, dua, empat, sembilan. Baik, masih ada satu lagi hadiah utama dari HNI. Monggo Ibu bisa mengambil voucher satu saja. Hadiah utama, silakan Ibu. Diacak-acak. Satu lagi Bu, silakan pengambilan satu voucher.
Oke. Yang beruntung adalah 0690. Wah, ini hadiah utamanya. Monggo Ibu silahkan. Baik, ini hadiah utamanya, Masya Allah ya, ada mie instan. Ini mie instannya sehat. Ada redangin, nah, ini sing masuk angin langsung ceng-ceng, cespleng, mari ya Bu. Ada kopi gula aren ya Bu ya. Nah, monggo. Siapa tadi? Ada nggih? Monggo Ibu. 0690. Baik, terima kasih dari tim HNI. Semoga produknya semakin bermanfaat dan mendunia. Amin. Amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah voucher keberuntungan. Bapak Ibu, coba dilihat vouchernya yang di belakang voucher ada Cap Pondok Pesantren Ainul Yakin. Ada cap pondoknya enggak? Dilihat. Yang ada capnya. Loh, enggak ada. Yang ada capnya. Yang ada capnya silakan maju 5. 4. Ada silakan. Ayo 3. yang ada cap pondok perkampungan Ainul Yakin. Silakan maju ke depan. Ini adalah voucher keberuntungan. Bagi yang di belakang voucher terdapat cap Ainul Yakin, maju ke depan. Cuma ada 4 ini. Waduh ini. Oke. Kami mohon kepada Bunda Somiatun bisa memberikan door prize voucher keberuntungan yang ada capnya. Monggo yang ada capnya nggih. Baik, terima kasih. Halo. Pengen cepet rampung apa rampung? Ngelih apa ngelih banget? Ojo. Aku sing mimpin saiki. Oke ya, lah ngelih kok. Siap? Didelok vouchere. Didelok kok vouchere. Hah? Voucher apa iki? Oke, sing gede apa sing cilik, Bu? Aku mesti tanya sama aku pro rakyat kok, gitu. Aku pro rakyat. Voucher menengah yang akan diambil vouchernya oleh Kira ini kita cepet lek. Hah? 3 suwen 5 voucher menengah yang akan diambil nomor undian oleh ketua kita mau ketua sosial pendidikan dan dakwah Kiai Haji Musrikin, tepuk tangan sih. Ini kiainya Ainul Yakin jarang muncul. Go, wes, dan cepet rampung.
God. Oke ya, kita umumkan voucher menengah nomor 1291. Ada gede loh Bu Ade. Ada nggih? 1291. Kosong. Hangus ya. Cek, kalau hangus tak pek. Panitia itu ora entuk door press. Aku dibisiki Pak Suraji. Kau mesen golek door press ora oleh, Bi. Ya, pokoknya sing ora ana gawa Bali. Ana. Kaiton ping 3, siji. Orang Melayu batal. Gede kok apa? Siji setengah. Gede kok. Loro. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kontrol kepada Bapak Muslimin. Nanti dulu belum Oh, komplit dulu ya. Oke. Selanjutnya 1948. Ada nggih? 1948. Ada? Oke. Lanjut. Selanjutnya 1623. 1623. Oke, ada ya? Oh, ini dia. Oh. Selanjutnya 0742. Ada 0742. Lek hangus alhamdulillah. Ada. Oke, silakan maju ke depan. Terakhir. Wah. Terakhir 0724. Ada 0724. Wah, Masya Allah. Oke. Ada. Oh, tak ini saya ketok dulu ini. Ini masuk. Naik. Waalaikumudi. Lah, gede banget ya kan gawa Bu. Ini harus kita itu api gitu. Pecah. Apa? Baik. Oke, selanjutnya motor sun. Selanjutnya mau apa ini ya, Bi? Sing gede meneh. Sing gede-gede ya Bu ya. Sing cilik-cilik buat pisan nggih. Berarti panitia nggak dapat yang gede nih, Bi? Panitia ki rekoso kecil. Siap, monggo, Bi. Kita ambil yang voucher apa ini? Voucher menengah, Bi, masih. Voucher menengah lagi. Gede banget ya api-api ya. 3 voucher menengah akan diambil oleh Ketua Komite Ainul Yakin, Bapak Kiai Megawan. Tepuk tangan. Tepuk tangannya dulu. Pak Megawan ini kalau di Limpung sana jadi kiai ini, gitu. Ini punya pondok pesantren. Yo. Silakan, Bapak. Jadi yo keh naik, lah rantek-entek iki. Baik, kita umumkan ya. Sudah semua ya. Ini untuk Masya Allah hadiahnya lumayan. Kosong. Ada kosong. 7. Kosong 7. 7. 1. Kosong 771. Ada. 0771. Gak ada ya, alhamdulillah. Gak ada bener Bu? Yes, matur suwun. Selanjutnya
Padahal blender ini. 07 siap-siap. 8 6. Oke, maju ke depan Ibu. Yang terakhir 1 9 5 0. Ada 1 9 5 0. Ada. Wah. Wih, Masya Allah. Ya silahkan ini disimak betul-betul ya, karena yang akan kita bagi yang gede-gede. Dilihat. Baik, monggo Abi lagi. Selanjutnya voucher menengah lagi 3 AC 3 AC kesuwen iki kok 4 5 langsung 5 yang akan diambil oleh Ustadz kita Abi Fahri. Dendeng. Tepuk tangannya buat Abi Fahri. Sengaja lah kalian. Warga Abi Fahri. 5 voucher menengah. Takbir. Wah, nggak jadi dibagi. Yang semangat Bu, takbir. Masya Allah. Terima kasih Abi Fahri. Doain ya pada dapat. Amin. Baik, kita bacakan ya. 1 dum. Yeah. 6 2 9. Ada. Yeay. 1 6 2 9. Ada kosong. Kosong. Ada. Oh, ada. Oke, silakan Pak. Masya Allah. Selanjutnya ya, kosong. Lah Pak kok nek lenger kok kayu-kayu terus. 8 1 5. Ada 08 15. Gak ada lagi nih. Mana? Ada? Oke, monggo Bapak. Oke Pak. 3 lagi ya. 1 ada semua ya Bu. 6 ada. 1 6 ada Ibu. 1616 ada. Oke, Masya Allah. Monggo. Dua voucher menengah lagi. 1 9 2 0. Satu 9 2 0 aja. Oke. Nah ini putranya mulai. Ibunya atau ayahnya pundi? Monggo. Wes. Satu lagi ya Bi. Satu lagi ya. 1 8 6 9. Ada 1869. Ada ya Pak? Oke, Masya Allah. Wow, biasanya indah sekali nih ya. Entok gede. Masya Oke, Allah. terima kasih. AC. Satu lagi ya Bu. 1869. Ada nggak tadi nggak? Kon, tetap. Voucher menengah selanjutnya akan diambil 3 voucher yang menengah yang akan diambil oleh ketua panitia. Langsung batok ini habis. Aduh, acara ini Masya Allah luar biasa ini. Ketua kita
akan diambil oleh Bapak Suraji Esa. Tepuk tangannya yang meriah. Ketua Wilata Ainul Yakin yang ke-20. 3 voucher menengah Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Pak. Nomor yang pertama. Kosong. Ada kosong? Ada. 8. 5. Yang terakhir 8. Yeay, ada 0858. Oke. Selanjutnya 1 ada. Ya, 1 8 0. Yeay, monggo Ibu maju ke depan. Surprise gede-gede iki. Yang terakhir 1 5 8 1. Ada? Kedai. Ada nih. Saya ulangin ya. 1 5 ada 8 1. Oke Bapak, monggo. Silakan Nabi. Selanjutnya adalah ini beda. Coba Bapak-bapak lihat di sebelah sana. Bacaannya apa itu? Mohon pembangunan masjid Jami Ainul Yakin. Iki ruket murung diono sing dipromoseke. Oh iya. Siapa yang sudah transfer maju? Monggo Bapak Ibu yang sudah transfer. Boleh. Yang sudah transfer maju. 5. Silakan Bapak. Itu ada nomor rekeningnya. Yo. Ini nanti perlengkapan loh, transfer spesial. Regane 150 juta. Ada? Oh boleh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, kami mungkin selaku istrinya pengurus yayasan menghimbau kepada panjenengan semuanya, mari kita sama-sama untuk beramal jariah demi terwujudnya Masjid Jami Ainul Yakin, dan insya Allah itulah pahala yang akan mengalir selamanya. Semoga saja Allah karuniai rezeki yang halal luas barokah pada kita semuanya, dan pada saatnya kita nanti akan ketemu di surga bersama-sama. Amin. Mungkin itu saja himbauan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, karena sudah semakin siang, insya Allah nanti sebagian akan kita bagi pada tanggal 28 dan tanggal 29. Oke, monggo nanti nomornya jangan dibuang. Ya, besok masih dibawa ke sini. Nanti kita hanya akan membagi. Ini dibagi oleh saiki. Nah, hadiah utamanya bagaimana ini Abi? Dibagi enggak? Enggak usah ya. Enggak usah. Oke. Hadiah utama ki sing ndi? Hadiah utama yang nomor 1 ada kambing, nomor 2 sepeda listrik, ketiga ada sepeda gunung Abi. Monggo. Oke. Hadiah utama kambing dhisik. Kambing ngambilnya nanti jam 4. Aku selone jam 4. Tak pilihke sing wedok lemu. Nak saiki cilik kurus. Pilih jam 4 apa saiki? Hah? Kurus cilik. Cilik itu. Bon, bismillah. Saya ambil 1 ya. Oke, siap Abi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arifni nafsi wa arifni rabbi. Allahumma ja'alni attabi'u ma turiduhu minni. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istibah wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Tembus. Masya Allah. Berapa Abi nomornya? Nomor undian wedus Adalah 0756. 6756. Wah, hangus ini kayaknya. 6756 ada. Tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan. Wah, dapat kambing. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah. Yeay. Takbir yang kencang. Allahu Akbar. Masya Allah. Simbolisnya duit 1.000. Iya, Masya Allah. Maka Mbak siapa ini? Oke, silakan Albina. Ini anak siapa? Hah? Pak Manto? Oh, Pak Manto. Bakal. Wes kasih tau duit ngono. Jadi untuk duit untuk wedus. Oke. Tepuk tangan buat Bapak Sumanto. Takbir. Allahu Akbar. Ya, insyaallah terima kasih. Pengambilan kambing jam 4 sore ya. Selanjutnya ada langsung Oke, sepeda listrik dan sepeda gunung Abi. akan diambil oleh ketua kita Abah Haji Mansur. Tepuk tangan yang meriah. Ini hadiah utama ya. Kita takbir bareng-bareng ya. Takbir. Keras semangat keras tadi juga deh Pak. Takbir. Oke, monggo Pak Mansur. Ini, bukan sama mohon Pak jadi Pak. Setunggal mawon nggih. Kalah Pak Lun. Bismillahirrahmanirrahim. Diumumkan sendiri biar Monggo. spesial ini. Kosong Alon-alon Pak, ben Pak. Alon-alon. 7 kosong 5. Ulang lagi Pak. 0705 berdiri langsung ke depan. Bener. Ibu kepala deh, ibu kalau bapaknya sini. Ayo tanya langsung. Semua jangan semua. Wah. Bojone Rene. Waduh. Nasi do. Waduh. Allahu Akbar. Bapak Isa ini. Lagi Gusti Allah piye? Aku yo mau mulut-mulut. Wah. Masya Allah. Jadi panitia sebelumnya biasa sepeda. Lagi Gusti Allah sendiri biar kita nggak ngerti loh. Masya Allah. Pak, Pilih, putih. Yang ketua apa? Iki apa iki? Pilih, kan pilih wae. Spesial. pilih yang ini Pak. Anak ketua. Tepuk tangan buat Pak Suraji. Kamu Suraji. Foto karo aku Pak Suraji. Foto. Langsung sing ngeki. Voucher dari Lembah Fitness. Masya Allah, barakallah. Aisyah ya, heran aku. Pun sabun juga bu. Pun. Masya Allah. Berikut Ustaz. Ya, Iki kita ya kosong meneh di depannya. sampun bu, monggo bu. Kosong 6 9 kosong 6 9
Langsung ke depan. 0698 0698 Satu, dua, pukul. Oke, ambil satu lagi Pak. Oke, kita balik lagi. Belum ya? Masih diambil lagi, diacak lagi. Satu, Coba dilihat. dua, tiga, delapan. Ada Ustaz. Stop. 1, 2, 3, 8. Nah, ini aku. Lah ini liatin kabeh. Situ orang tak? Masya Allah. Baik, terima kasih kepada seluruh jamaah Jalan Sehat Pilar Aidul Yakin yang ke-20. Bila ada salah hilafnya kami mohon maaf. Untuk besok pengajian Ahmad PAP diliburkan ya Bapak Ibu. Jadi gantinya adalah Jalan Sehat di hari Sabtu ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Jalan Sehat dalam rangka Milad Aidul Yakin yang ke-20. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu sedanten panitia monggo kula aturi tindak dateng panggung. Bapak Ibu panitia monggo tindak dateng panggung nggih, karena ini masih banyak yang harus kita bereskan. Monggo, termasuk sampah-sampah. Mohon maaf untuk semua panitia monggo segera merapat ke panggung. Matur suwun. Silakan kepada seluruh panitia Milad Aidul Yakin bisa segera merapat ke panggung ya. Kagem panitia menika Bapak RT RW, Ibu tokoh masyarakat, terus menunggu. Hah? Kami ucapkan